Armada. Halo netizen, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam Weekly News Koarmada RI sepekan edisi 6-12 Oktober 2025 hadir menyapa Anda. Berita kami awali dengan sekilas informasi tentang KRI Pulau Fani 731. KRI Pulau Fani 731 merupakan kapal jenis Main Countermeasure Vehicle yang berada di bawah pembinaan Satuan Kapal Ranjau Komando Armada 2. Sesuai fungsinya, kapal ini memiliki peran strategis yakni untuk melindungi armada TNI Angkatan Laut, alur pelayaran, pangkalan dan pelabuhan dari ancaman ranjau laut. Selain itu, KRI Pulau Fani juga mempunyai peran penting dalam OMSP seperti operasi SAR kecelakaan di laut dan menjaga keamanan laut dari pelanggaran hukum. Informasi berikutnya bahwa Koarmada RI sebagai kota operasional bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan keamanan matra laut dengan unsur yang dimilikinya dan jajaran di bawahnya setiap saat harus mampu melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga wilayah maritim Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan terkendali. Selanjutnya kami akan menghadirkan sejumlah rangkaian informasi menarik yang terupdate seputar Koarmada RI bersama saya Sarda Maila di dalam edisi Weekly News Koarmada RI selengkapnya. Selamat menyaksikan. Lanal Bintan gagalkan penyelundupan narkotika di perairan Selat Riau. TNI Angkatan Laut melalui Lanal Bintan di bawah jajaran Koarmada RI kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga keamanan laut nasional. Tim Lanal Bintan berhasil menggagalkan penyelundupan narkotika di perairan Selat Riau Selasa 7 Oktober 2025 dengan mengamankan 2 pelaku serta 8 kantong plastik berisi bahan baku narkotika jenis ekstasi dan kokain seberat 9.390 gram. Barang bukti dan pelaku telah diserahkan ke BNN Provinsi Kepulauan Riau untuk proses hukum lebih lanjut. Hal tersebut terungkap saat konferensi pers oleh Dan Lanal Bintan, Kolonel Laut Eko Agus Susanto. Perkuat peran organisasi Pangkoarmada RI serahkan fasilitas operasional Jalasenasri Koarmada RI. Dalam upaya memperkuat peran organisasi, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menyerahkan secara simbolis kendaraan dinas operasional kepada Ketua Gabungan Jalasenasri Koarmada RI, Nyonya Kiki Denny Hendrata, di Mako Koarmada RI, Jakarta, Rabu 8 Oktober 2025 sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan efektivitas kegiatan Jalasenasri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga besar prajurit. Sinergi TNI Angkatan Laut dan Pemda, Pangkoarmada RI terima paparan kesiapan TMMD di Tasikmalaya. Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menerima paparan kesiapan TMMD Koarmada RI tahun 2025 di Tasikmalaya, Jawa Barat sebagai langkah memperkuat sinergi antara TNI Angkatan Laut dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan infrastruktur serta memperkokoh kemanunggalan TNI dan rakyat. Pangkoarmada RI hadiri Kausri Agama Islam di Mako Koarmada RI. Sebagai upaya pembinaan mental rohani untuk memperkuat keimanan, ketakwaan serta menanamkan nilai integritas dan profesionalisme prajurit Jalasena, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menghadiri Kausri Agama Islam di Masjid Al-Muttaqin Mako Koarmada RI Jakarta yang diikuti secara virtual oleh seluruh jajaran pada Kamis 9 Oktober 2025. Pangkoarmada RI terima paparan pembentukan dan validasi organisasi di lingkungan Koarmada RI. Sebagai upaya memperkuat efektivitas organisasi dan komando maritim, Pangkoarmada RI Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM menerima paparan pembentukan dan validasi organisasi di lingkungan Koarmada RI yang mencakup rencana pembentukan jabatan LO Matra Darat dan Udara serta alih komando dan kendali pus penerbal menjadi Konerbal Koarmada RI pada Kamis 9 Oktober 2025. Pangkoarmada RI hadiri Wisuda Purnawirapati TNI Angkatan Laut 2025. Panglima Komando Armada Republik Indonesia Laksamana Madya TNI Dr. Denny Hendrata SEMM turut menghadiri upacara Wisuda Purnawira atau WPW
Perwira Tinggi TNI Angkatan Laut tahun 2025 yang dipimpin Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Lapangan Laut Arufuru, Akademi Angkatan Laut, Surabaya pada Sabtu 11 Oktober 2025. Kehadiran Pangku Armada RI menjadi bentuk penghormatan atas dedikasi 79 Pati TNI Angkatan Laut yang telah menuntaskan masa bakti, sekaligus menegaskan komitmen untuk meneruskan nilai-nilai kepemimpinan, loyalitas, dan semangat pengabdian yang diwariskan para senior kepada generasi penerus TNI Angkatan Laut. Netizen, sampai di sini perjumpaan kita. Demikian berita yang tersaji dalam edisi Weekly News Koarmada RI minggu ini. Sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terus ikuti informasi seputar kegiatan Koarmada RI hanya di akun resmi Koarmada RI. Koarmada RI mempersatukan kekuatan laut Nusantara. Eka pada Banda Jalan Nusa, Maritim Jaya, Indonesia Maju, Charles Veva, Jaya Mahe.